Marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan bisa terukur walaupun oleh para insinyur, apalagi oleh tukang cukur dan tukang bajigur. Yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pandang orang. Karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Alam, pemimpin tertinggi anti korupsi, Baginda termulia anti durhaka. Dialah pemimpin yang miskin tapi mampu memberantas kemiskinan, pemimpin yang sederhana namun mampu menjadi panutan umat Islam di seluruh dunia. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, saat sekarang ini banyak sekali persoalan bangsa yang harus kita hadapi. Mulai dari pergeseran moral, kurangnya etika, bahkan tali persaudaraan pun harus punah. Di masa yang dikatakan modern ini dapat kita lihat akhlak yang tumbuh di masyarakat kita. Pada generasi muda tak lagi diajarkan budi pekerti, sopan dan santun dalam berbicara maupun bertindak, dan tutur kerama. Maka kita harus menerapkan karakter atau akhlak yang baik dan mulia, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh akhlak yang baik dan mulia kepada kita umatnya, yang wajib kita teladani di seluruh dunia. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Nabi Muhammad adalah idolaku, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah lagi Maha Agung. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia tentunya mempunyai idola. Betul apa betul? Lantas siapakah sosok yang pantas kita idolakan? Tidak lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang sangat kita cinta. Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti akhlak beliau? Karena beliau Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang mulia, senantiasa jujur dan perkataannya selalu menyejukkan hati. Selain itu beliau juga senantiasa kasih sayang terhadap sesama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka untuk kita mengenal dan menyayangi Nabi Muhammad SAW,
kita harus menyayangi, mengenal, mengetahui dan meneladani sifat-sifat beliau yang dapat kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Lantas, sifat apa sajakah yang harus kita ikuti? Nah, yang pertama, Nabi Muhammad mempunyai sifat kasih sayang kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaum merdeka maupun kaum budak. Pada masa sekarang ini kita diperintahkan untuk saling menyayangi, terlebih lagi terhadap sama muslim. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan saling memperhatikan sesama sangat diharapkan pada masa kini. Sebaliknya, kita diharapkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang diharapkan menimbulkan permusuhan sesama. Yang seperti terjadi pada saat ini, tawuran yang sedang marak terjadi. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad adalah orang yang dermawan. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada beliau, lalu meminta sekumpulan domba yang sangat banyak jumlahnya, dari jumlah 2 bukit dari domba-domba sedekah. Orang itu lalu kembali kepada kaumnya seraya mengatakan, "Wahai kaumku, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian dan tidak takut miskin." Kita bisa melihat bagaimana dermawannya Rasulullah, dan beliau tidak takut akan kemiskinan. Seandainya Rasul mau, pasti akan berdoa dan meminta kepada Allah agar dikabulkan dengan harta yang berlimpah. Tetapi Rasul lebih menyukai kesederhanaan dan tidak dapat merasakan agar dapat merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Dewan juri hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan, Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang lemah dan lembut dan mengutamakan kasih sayang kepada umatnya. Semoga sikap kasih sayang idola kita ini dapat menjadi teladan bagi kita semua dan menjadi inspirasi dalam segala perilaku dan tindakan kita. Demikianlah syarahat ini dapat kami sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dikaruniakan banyak keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal